Udah subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe ya, di-like dan di-share. Terima kasih. Ilmu mistik merupakan salah satu kekayaan Nusantara di Indonesia. Bagi sebagian orang ada yang sangat mempercayainya, tapi tidak jarang juga ada orang yang menganggap dunia mistik adalah tahayul dan merupakan hal yang sama sekali tidak masuk akal. Berikut ini adalah suku di Indonesia yang terkenal dengan ilmu mistiknya. 1. Suku Batak, Sumatera Utara. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara dan cukup terkenal di Indonesia. Masyarakat Batak biasanya menganut agama Kristen. Mengenai kesaktian dari suku Batak sudah sangat terkenal khususnya untuk wilayah Sumatera. Ini dibuktikan dengan Profesor Sori Mangaraja Sitanggang yang menjadi ketua paranormal sedunia. Dinobatkan pada tahun 2006 di Jerman mengalahi suku Voodoo yang ada di Haiti. Julukan manusia ajaib pun melekat pada dirinya. Terlahir tanpa ari-ari, memiliki lubang telinga kanan 2 buah, rambut gimbal yang sudah mencapai panjang 2,8 meter. Rambut panjangnya ini telah diakui dan tercatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pria dengan rambut terpanjang di Indonesia. Salah satu ilmu mistik suku Batak yang sangat terkenal dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini adalah Begu Ganjang. Begu artinya setan, Ganjang artinya panjang. Dengan demikian Begu Ganjang adalah setan yang berukuran sangat panjang. Konon katanya, para Begu Ganjang atau orang yang memelihara setan panjang ini begitu ditakuti sekaligus dibenci oleh masyarakat di sekitarnya. Alasannya adalah karena setan Begu Ganjang dianggap sebagai setan pencabut nyawa. Konon katanya, siapa yang melihat setan ini akan meninggal dunia beberapa saat atau beberapa hari dari kejadian itu. Begu Ganjang menunjukkan wujudnya kepada orang karena perintah dari pemiliknya yang tidak suka kepada orang tersebut. Itulah mengapa pemilik setan Begu Ganjang ini sangat ditakuti. Suku Batak merupakan suku yang sangat mengutamakan kualitas pendidikan bagi anak-anaknya, terutama bagi anak laki-laki. Suku Batak sangat mengistimewakan anak laki-laki seperti anak emas karena sebagai penerus marga yang dianggap sangat penting untuk meneruskan keturunannya. 2. Suku Dayak, Kalimantan. Suku Dayak adalah salah satu suku paling terkenal di Indonesia. Cara hidup mereka memang jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia modern. Namun, mereka melakukan itu untuk melestarikan budaya dan jalan hidup yang mereka terima dari leluhur terdahulu. Kali ini saya akan membahas apa yang bikin suku Dayak disegani. Tato. Tato bagi suku Dayak adalah tradisi yang mempunyai makna tersendiri. Kultur tato dari suku Dayak adalah salah satu yang tertua di dunia. Bagi mereka, makin banyak tato di tubuh pria Dayak, maka sudah banyak pula daerah Dayak yang sudah ia kunjungi. Dan asal tahu saja, menginjakkan kaki dari satu daerah ke daerah Dayak lainnya bukan hal mudah. Selain jaraknya yang ratusan kilometer, hal ini dilakukan dengan jalan kaki dan menembus lebatnya hutan liar. Mandau, atau parang mematikan. Mandau adalah semacam parang yang selalu dibawa-bawa oleh pria Dayak. Meskipun sedang tidak ada bahaya atau perang, membawa mandau memang sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban bagi para pria Dayak untuk berjaga-jaga. Meskipun demikian, ada beberapa aturan dalam memakai mandau. Di antaranya, mandau tidak boleh digunakan untuk mengancam dan hanya boleh digunakan untuk membela diri. Mandau juga tidak boleh dikeluarkan sembarangan dari sarungnya. Konon, jika mandau sudah keluar dari sarangnya, mau tidak mau harus ada korban yang tewas. Tidak sedikit saksi mata yang mengatakan bahwa mandau bisa terbang dan membunuh mangsanya begitu saja, karena parang satu ini memang mempunyai kekuatan magis. Penyang merupakan sejenis jimat yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga suku Dayak. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berupa kayu-kayuan, batu-batuan, botol-botol kecil yang tertutup rapat, juga taring binatang.
Biasanya pemilik penyang menjadikan jimat itu sebagai batu kalung atau diikat bergelantungan pada sarung mandau. Suku Dayak meyakini penyang yang mereka punya miliki kemampuan khususnya, seperti bisa membuat kebal, menjadi berani. Tidak cuma itu, ada pula penyang yang diyakini mampu menolak bala bencana, mengobati orang sakit, menghindari gangguan makhluk halus. Itulah tadi beberapa cerita mistis dari suku Dayak Kalimantan. Memang, ada beberapa cerita mistis yang masih perlu diverifikasi kebenarannya. 3. Suku Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya ialah upacara Rambu Solo. Rambu Solo merupakan kegiatan yang paling dikenal oleh para wisatawan. Upacara kematian yang diselenggarakan secara meriah dan menghabiskan dana yang cukup besar itu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Namun ada satu lagi ritual dari Toraja yang masih juga berkaitan dengan kematian yang sangat sayang untuk dilewatkan ketika berkunjung ke wilayah tanah Toraja. Manene. Begitulah nama ritual ini dikenal. Prosesi dari ritual Manene dimulai dengan para anggota keluarga yang datang ke Patane untuk mengambil jasad dari anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Patane merupakan sebuah kuburan keluarga yang bentuknya menyerupai rumah. Lalu, setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, kemudian jasad itu dibersihkan. Pakaian yang dikenakan jasad para leluhur itu diganti dengan kain atau pakaian yang baru. Biasanya ritual ini dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga acaranya pun berlangsung cukup panjang. Setelah pakaian baru terpasang, lalu jenazah tersebut dibungkus dan dimasukkan kembali ke Patane. Rangkaian prosesi Manene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Ritual ini biasa dilakukan setelah masa panen berlangsung, kira-kira di bulan Agustus akhir. Pertimbangannya karena pada umumnya para keluarga yang merantau keluar kota akan pulang ke kampungnya, sehingga semua keluarga dapat hadir untuk melakukan prosesi Manene ini bersama-sama. 4. Suku Baduy, Banten. Mungkin kamu sering mendengar suku Baduy. Sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten, hidup secara terisolasi dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Kalau ngomongin soal ngeramal masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini, termasuk para penjahat. Mau kebal senjata api atau senjata tajam, semua ada kursusnya. Jangankan bisa ngedatengin malapetaka buat orang di luar suku, orang Baduy sendiri juga bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah. Contohnya kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan pas bepergian dan bukannya jalan kaki, dijamin mereka bakal langsung kena sakit misterius. Suku Baduy terbagi dua, yaitu Baduy luar dan dalam. Secara penampilan, suku Baduy dalam memakai baju dan ikat kepala serba putih. Sedangkan, suku Baduy luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Meskipun ilmu hitamnya sangar, tapi mereka suku yang ramah dan kalem. 5. Suku Asmat, Papua. Salah satu suku di Papua yang sangat terkenal adalah Asmat. Suku ini dikenal karena seni ukirnya yang eksotis. Namun bukan hanya seni ukir, Asmat juga dikenal sebagai salah satu suku yang masih punya tradisi kuat dalam hal mistis. Suku Asmat masih percaya akan adanya kekuatan magis. Kekuatan magis yang biasanya dimiliki suku ini juga dapat digunakan untuk menemukan barang yang hilang, barang curian ataupun menunjukkan si pencuri barang tersebut. Kekuatan magis ini juga bisa digunakan untuk menguasai alam dan mendatangkan angin, halilintar, hujan. Suku Asmat juga pantang dibuat tersinggung. Sekali mereka marah, siap-siap aja kamu bakal dikirimin hadiah berupa sakit misterius, miskin mendadak,
kecelakaan, dan masih banyak lagi. Sihir ini juga jadi cara mereka buat ngejaga alam sekitar supaya tidak dirusak orang. Bagi mereka, ngerusak alam sama aja artinya dengan ngerusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. Enam suku Korowai, suku penganut kanibalisme terakhir di Indonesia yang berdiam di pelosok Papua. Ada sebuah suku yang hidup terpencil di pelosok Papua. Di sebuah tempat eksotis dengan akses jalan yang sangat terbatas dan belum terpetakan secara utuh tersebut, hiduplah suatu suku yang dipercaya sebagai suku penganut kanibalisme terakhir yang ada di Indonesia. Namanya adalah suku Korowai. Suku yang telah lama eksis ini baru ditemukan oleh masyarakat peradaban modern pada tahun 1980. 10 tahun sebelumnya, seorang misionaris Kristen asal Belanda secara tak sengaja masuk ke wilayah ini. Satu dari sekian banyak hal unik dari suku ini adalah tempat tinggalnya. Mereka hidup di atas sebuah rumah yang menyatu dengan pohon tinggi menjulang. Bahkan, kabarnya salah satu rumah mereka ada yang tingginya mencapai 50 meter di atas tanah. Rumah-rumah ini dibangun di atas pohon-pohon yang kokoh sebagai tiang penyangga utama dan pondasi satu-satunya. Teknik pembuatannya primitif, namun jenius. Lantainya hanya terbuat dari dahan kayu, sedangkan kulit pohon sagu menjadi dindingnya. Dedaunan yang lebar digunakan sebagai atap rumah mereka. Jalan masuk dan keluar satu-satunya adalah dengan menaiki tangga panjang berbahan ranting yang menjuntai dari atas ke bawah. Berbeda dengan imajinasi kita mengenai kanibalisme seperti yang banyak terpengaruh dari film-film barat, suku Korowai punya aturan tersendiri dan sakral untuk dipatuhi dalam pemahaman mereka yang satu ini. Tak sembarang manusia yang dibunuh lalu disantap. Suku Korowai hanya mempraktikkan hal tersebut terhadap manusia yang mereka anggap menyimpang dari aturan dan kepercayaan mereka. Mereka yang ketahuan sebagai Hahwa saja yang jadi target kanibalisme suku Korowai. Apa itu Hahwa? Itu adalah bahasa mereka yang berarti penyihir atau dukun. Warga dari suku mereka atau suku sekitarnya yang dicurigai sebagai Hahwa akan diadili. Jika terbukti benar, orang tersebut akan dibunuh dan dimakan. Setiap bagian akan dibagikan secara merata, tungkai, lengan, badan, bahkan organ dalam seperti usus dan otak pun tak luput mereka makan. Syarat lain untuk menjalankan praktik ini adalah apabila ada seorang warga yang sakit atau terluka parah hingga merasa tak bisa diselamatkan. Kanibalisme hanyalah suatu bentuk adat yang diwarisi secara turun-temurun dan merupakan bagian dari sistem kehidupan mereka. Sekian video dari saya, jangan lupa di subscribe, like, comment dan share. Terima kasih sudah menonton.